Teman-teman, pernah mikir nggak kenapa di banyak industri besar hanya ada beberapa merek yang benar-benar bersaing? Di industri mobil, seperti Toyota, Honda, ataupun Hyundai. Di bidang telekomunikasi, seperti Telkomsel, Indosat, ataupun XL. Itulah namanya dunia pasar oligopoli, tempat di mana hanya segelintir produsen besar yang dapat mengendalikan sebagian besar pasar. Di pasar ini, setiap keputusan itu saling mempengaruhi, mulai dari harga, promosi, sampai inovasi produk. Semuanya diperhitungkan, karena satu langkah saja bisa mengguncang semuanya. Berarti, kalau satu perusahaan berubah strateginya, efeknya langsung ke yang lain dong. Bener banget, di pasar oligopoli, setiap keputusan itu saling mempengaruhi. Makanya pasar ini sering disebut permainan strategi ekonomi. Oligopoli punya ciri yang khas banget. Yang pertama, jumlah penjual sedikit, namun pembelinya banyak. Di pasar ini, pemainnya dapat dihitung dengan jari. Biasanya cuma ada 3-5 perusahaan besar yang menguasai pasar nasional atau bahkan global. Namun, pembelinya bisa sampai ribuan bahkan jutaan. Yang kedua, barang bisa homogen atau terdiferensiasi, yaitu punya perbedaan merek, kualitas, ataupun fitur produknya. Misalnya mobil Toyota dan Hyundai, yang mempunyai ciri khas masing-masing seperti desain maupun layanan yang diberikan. Produknya mirip, tetapi cara bersaingannya sangat berbeda. Ketiga, ada hambatan masuk tinggi. Pasar ini tidak mudah dimasuki pemain baru karena dibutuhkannya modal yang besar, teknologi tinggi, dan distribusi yang luas. Misal, jika ingin bersaing dengan semen Indonesia, perusahaan harus punya pabrik miliaran rupiah, akses bahan baku, belum lagi izin, hingga reputasi merek. Makanya wajar jika pemainnya tetap itu-itu saja. Yang keempat, saling bergantung antar perusahaan. Ini adalah kunci dari oligopoli. Setiap perusahaan tidak bisa seenaknya sendiri, harus saling memantau langkah pesaingnya. Yang kelima, kadang muncul kerjasama atau biasa disebut dengan kartel. Karena pemainnya sedikit dan saling tahu antara satu sama lain, kadang-kadang mereka dapat bersepakat secara diam-diam untuk menjaga keuntungan bersama. Yang terakhir, biasanya ada perusahaan dominan sebagai pemimpin harga. Berarti nggak sembarangan dong untuk bisa masuk ke pasar ini. Benar banget, jadi hanya yang punya modal besar dan strategi kuat yang bisa bertahan di arena persaingan bisnis ini. Sekarang kita masuk ke jenis pasar oligopoli. Jenis pasar oligopoli terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Meskipun hanya satu barang saja, tetapi varian atau merek dari barang tersebut cukup beragam. Sementara itu, dari segi harga dan segi kualitas pada barang satu dengan barang lainnya hampir sama juga. Maka dari itu, pasar oligopoli murni ini sering juga disebut dengan pasar homogen. Contohnya seperti pada industri semen. Semen merek 3 roda ataupun semen merek Holcim memiliki kualitas yang sama, tergantung bagaimana konsumen ingin memilih yang mana di antara kedua itu. Yang kedua, ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang menjual satu jenis saja, namun memiliki perbedaan dalam merek, kualitas, fitur, atau layanan purna jualnya. Persaingan tidak hanya dalam harga, tetapi juga pada citra merek dan inovasi pada produk. Contohnya ada pada industri smartphone. Smartphone merek Apple dengan smartphone merek Samsung memiliki perbedaan pada kualitas, fitur, bahkan harganya. Begitu juga pada smartphone jenis lainnya. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Pada pasar jenis ini, perusahaan harus pandai-pandai dalam menentukan harga jual berdasarkan kualitas produk. Karena konsumen lebih memilih produk dengan harga yang murah, tetapi memiliki kualitas yang baik. Oke, lanjut yang ketiga, ada pasar oligopoli tidak terkoordinasi. Pasar oligopoli tidak terkoordinasi atau sering disebut dengan non-kolusif adalah jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar penawaran suatu produk. Namun, mereka tidak bekerja sama atau bersepakat di dalam menentukan harga, jumlah produksi, maupun strategi pemasaran. Setiap perusahaan bertindak secara independen
berusaha memenangkan persaingan, tetapi tetap saling memperhatikan tindakan pesaing. Karena keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi kondisi pasar dan keputusan perusahaan lainnya. Dan yang terakhir ada pasar oligopoli terkoordinasi atau collusive oligopoli. Pasar oligopoli terkoordinasi adalah bentuk pasar di mana beberapa perusahaan besar yang menguasai suatu industri saling bekerja sama atau bersepakat dalam menentukan harga, jumlah produksi, wilayah pemasaran, atau strategi penjualan tertentu. Tujuannya adalah untuk menghindari persaingan yang merugikan dan memaksimalkan keuntungan bersama. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang mekanisme penentuan harga dan output dalam pasar oligopoli. Ada banyak model yang menjelaskan bagaimana pasar oligopoli menentukan harga dan produksinya. Yang pertama ada Cornet model, yang kedua ada Bertrand model, yang ketiga ada Steigerberg model, yang keempat ada kurva permintaan patah, dan yang kelima ada price leadership. Yang pertama ada model Cornet. Jadi, model Cornet ini adalah bagaimana dua atau lebih perusahaan yang memproduksi barang sejenis saling bersaing dalam menentukan jumlah produksi. Namun, setiap perusahaan tidak menentukan harga secara langsung, melainkan menentukan berapa banyak yang akan mereka produksi sambil memperkirakan berapa banyak yang diproduksi pesaing. Di sini, setiap perusahaan akan memutuskan berapa banyak barang yang akan diproduksi dengan asumsi jumlah produksi pesaing sudah tetap. Setelah pesaing juga menentukan jumlahnya, harga pasar akan terbentuk berdasarkan total barang yang tersedia di pasar. Perusahaan akan menyesuaikan produksinya lagi sampai tidak ada perusahaan yang mau mengubah jumlah produksinya. Nah, contoh sederhananya, misalnya, ada dua perusahaan semen besar di Indonesia. Perusahaan semen A ingin memproduksi semen dalam jumlah yang cukup untuk mendapat untung besar, tapi tidak terlalu banyak supaya harga tidak turun. Perusahaan semen B berpikir hal yang sama dan memperkirakan berapa banyak yang akan diproduksi oleh perusahaan semen A. Nah, keduanya menyesuaikan kapasitas produksinya agar total pasokan di pasar tidak terlalu banyak dan harga semen tetap stabil. Yang kedua adalah model Bertrand. Jadi, model Bertrand ini menjelaskan bahwa persaingan antar perusahaan itu berdasarkan dengan harga, bukan jumlah produksi atau kualitas. Nah, contohnya nih, bayangkan saja ada dua perusahaan yang menjual produk yang sama persis. Misalnya, ada yang menjual bensin ataupun tiket pesawat. Nah, kalau misalnya perusahaan minyak A menurunkan harga sedikit saja, maka konsumen akan pindah ke perusahaan minyak A karena mereka mendapat barang yang sama dengan harga lebih murah. Agar tidak kehilangan pelanggan, maka si perusahaan B ini juga akan menurunkan harganya. Nah, akibatnya, kedua perusahaan ini terus saling turunkan harga demi menarik pembeli. Proses ini terus terjadi sampai harga turun mendekati biaya produksi, yaitu biaya paling rendah yang diperlukan untuk membuat produk. Nah, akibatnya, perusahaan tidak akan mendapatkan banyak keuntungan karena harga jualnya sama dengan harga biaya produksinya. Konsumen di sini menang karena harga jadi sangat murah. Persaingan jadi sangat ketat. Nah, yang ketiga ada model Steigerberg. Jadi, model Steigerberg ini yaitu perusahaan memiliki strategi, yaitu di mana satu perusahaan bertindak sebagai pemimpin dan menetapkan jumlah produksi terlebih dahulu. Lalu perusahaan lain mengikuti keputusan tersebut. Contoh sederhananya nih, ada dua perusahaan minum di Indonesia, yaitu Aqua dan Vita. Nah, di sini Aqua bertindak sebagai pemimpin Steigerberg dan memutuskan akan memproduksi 1000 botol. Nah, sedangkan Vita melihat keputusan Aqua dan memutuskan memproduksi 800 botol agar tidak kelebihan pasokan. Nah, karena Aqua mengambil keputusan terlebih dahulu, ia bisa mengendalikan pasar dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Nah, model yang keempat adalah kurva permintaan patah. Nah, kan kita tahu nih bahwa umumnya kan hukum permintaan itu kalau harga naik, kuantitas turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka kuantitas naik. Tetapi, di oligopoli itu berbeda teman-teman. Di mana kurva oligopoli atau Kincaid Demand Curve itu pernyataan satu, yaitu jika perusahaan menaikkan harga, maka pesaing atau perusahaan lainnya tidak ikut menaikkan harga. Ini maksudnya gimana ya? Jadi, untuk contohnya sendiri itu bisa kita ilustrasikan teman-teman. Jadi, P0 itu kita ilustrasikan adalah harga awal dan Q0 adalah kuantitas awal. Nah, kemudian nih, jika suatu perusahaan ini menaikkan harga dari P0 ke P1, kan sewajarnya ketika harga naik nih, maka kuantitas akan turun. Jadi, kan tadi di pernyataan 1 di pasar oligopoli dinyatakan bahwa jika perusahaan menaikkan harga, maka pesaing tidak ikut menaikkan harga. Nah,
Akibatnya, beberapa konsumen dari perusahaan yang menaikkan harga ini itu akan beralih ke perusahaan yang tidak menaikkan harga. Nah, maka kuantitasnya yang dihadapi perusahaan ini tuh bukan lagi Q1, melainkan lebih sedikit, yaitu Q1 aksen lah kita buat. Nah, dikarenakan kuantitasnya berubah titik, maka kurvanya juga akan berubah teman-teman, yaitu bisa kita lihat pada garis yang berwarna merah. Oke, lanjut sekarang ke pernyataan kedua. Di sini dikatakan bahwa jika perusahaan menurunkan harga, maka pesaing atau perusahaan lain ikut menurunkan harga. Nah, misalnya harga turun dari P0 menjadi P2, kan maka kuantitasnya itu akan bertambah, yaitu Q2. Tapi kan tadi di pernyataan dikatakan bahwa jika perusahaan menurunkan harga, maka pesaing atau perusahaan lain itu ikut menurunkan harga. Nah, berarti kan konsumen dari perusahaan ini akan berkurang teman-teman. Karena beberapa konsumen mungkin akan beralih ke perusahaan lain juga. Nah, di sini juga kuantitasnya akan berubah. Q2 menjadi Q2 aksen, makanya kurvanya juga ikut berubah, sama yang seperti awal tadi teman-teman. Nah, dari sinilah dikatakan bahwa pasar oligopoli itu memiliki kurva patah. Yang kelima adalah price leadership atau pemimpin harga. Nah, jadi price leadership ini terjadi ketika satu perusahaan besar atau biasa dikatakan leader menetapkan harga, lalu perusahaan lain di pasar mengikuti harga tersebut. Perusahaan yang jadi leader biasanya punya pangsa pasar terbesar, biaya produksi lebih efisien atau reputasinya sangat kuat. Tujuannya agar tidak terjadi perang harga yang merugikan semua pihak. Contoh sederhananya yaitu di pasar bensin, atau bisa kita bilang Pertamina lah. Jika satu perusahaan besar menurunkan harga, maka perusahaan lain juga biasanya ikut menyesuaikan harga agar tetap kompetitif. Nah, jadi price leadership ini bisa dianggap sebagai aturan tak tertulis di pasar oligopoli, di mana satu pemain utama menentukan harga dan yang lain mengikuti untuk menjaga stabilitas. Pasar oligopoli adalah pasar yang penuh dengan strategi. Sebagian kecil perusahaan besar saling mengamati setiap langkah pesaingnya, dimulai dari perubahan sebuah harga, inovasi produk, atau bahkan kampanye promosi, yang bisa menjadi pemicu perubahan besar di seluruh industri. Lalu, bagaimana mereka menyusun strategi untuk bertahan atau bahkan unggul di dalam persaingan terbatas ini? Nah, teman-teman, ada beberapa strategi dalam pasar oligopoli. Yang pertama adalah kartel. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Perjanjian kesepakatan tersebut menetapkan suatu harga dan menyepakati jumlah yang akan diproduksi masing-masing anggota. Tujuan dari kartel adalah untuk memaksimumkan keuntungan bersama. Keuntungan yang maksimum itu akan mudah dicapai jika kartel menaikkan harga produknya, mengurangi jumlah output di pasar, dan menghalangi masuknya pesaing baru. Dalam hal ini, konsumen akan merasa dirugikan karena harga menjadi lebih tinggi akibat output yang terbatas. Laba kartel begitu menggoda, karena laba yang mereka dapatkan adalah laba yang bersifat monopoli. Dalam kartel, setelah mereka menentukan harga untuk masing-masing anggota dan telah merasakan keuntungannya, biasanya masing-masing produsen mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, yaitu dengan cara memproduksi lebih banyak dari jumlah yang ditentukan atau disepakati bersama. Apabila keadaan ini mereka jalani secara terus-menerus, maka model kartel ini akan hancur. Adapun contoh nyata dari kartel adalah OPEC. OPEC merupakan kartel resmi negara penghasil minyak dunia. Mereka menentukan kuota produksi minyak global agar harga tetap stabil. Yang kedua ada kartel semen Indonesia. Beberapa perusahaan semen dituduh melakukan pengaturan harga dan wilayah distribusi. Akibatnya, harga semen relatif seragam di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada kartel maskapai domestik. Dalam kasus ini, harga tiket pesawat naik serentak di hampir semua maskapai besar. Selanjutnya ada non-kolusi, atau yang biasa disebut dengan persaingan sehat. Yang dimaksud dengan non-kolusi adalah tidak ada perjanjian harga atau produksi antara perusahaan. Persaingan bersifat sehat dan legal sesuai hukum persaingan usaha. Dalam hal ini, perusahaan bersaing dengan strateginya masing-masing, dengan meningkatkan inovasi produk, melakukan promosi, ataupun meningkatkan pelayanan. Harga pasar pun terbentuk melalui mekanisme persaingan alami, bukan hasil kesepakatan.
Teori permainan menjelaskan bagaimana perusahaan memilih strategi rasional sambil memperkirakan langkah pesaing. Teori ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika terdapat dua perusahaan dan kedua perusahaan tersebut saling menurunkan harga, maka kedua perusahaan tersebut mendapatkan laba yang kecil. Jika salah satu saja yang menurunkan harga, maka dia akan menang sesaat. Tetapi, jika kedua perusahaan tersebut stabil, maka dua-duanya pun akan aman. Itulah yang dinamakan dengan titik Nash equilibrium, yaitu kondisi di mana tidak ada pemain yang bisa dapat hasil yang lebih baik daripada yang lain. Dalam teori ini, semua saling baca strategi, bukan cuma adu murah. Pasar oligopoli memiliki dua sisi, yaitu sisi kelebihan dan sisi kekurangan, yang mempengaruhi persaingan usaha serta kepentingan konsumen di pasar. Nah, adapun kelebihan dari pasar oligopoli, pertama, mendorong inovasi produk. Karena hanya ada beberapa perusahaan besar, mereka berlomba-lomba untuk membuat produk yang lebih menarik agar bisa mengalahkan pesaingnya. Akibatnya, muncul banyak ide baru dan produk jadi lebih bagus. Contohnya seperti persaingan antar merek ponsel membuat fitur dan teknologi terus berkembang. Kedua, biaya produksi lebih murah atau efisien. Perusahaan besar bisa memproduksi barang dalam jumlah banyak sekaligus, sehingga biaya per barang jadi lebih rendah. Ini disebut dengan efisiensi berskala besar. Contohnya seperti pabrik mobil bisa membeli bahan baku dalam jumlah banyak dengan harga grosir. Nah, ketiga, harga lebih stabil. Karena perusahaan saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya, membuat mereka jarang perang harga. Akibatnya, harga barang di pasar tidak naik turun terlalu tajam dan lebih mudah diproduksi. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari pasar oligopoli. Pertama, harga bisa dimanipulasi atau kartel. Beberapa perusahaan besar bisa bekerja sama secara diam-diam untuk menentukan harga jauh lebih tinggi agar mereka sama-sama untung besar. Akibatnya, konsumen jadi dirugikan karena harus membayar jauh lebih mahal. Nah, kedua, sulit bagi perusahaan baru untuk masuk. Karena pemain lama sudah kuat dan punya modal besar, membuat perusahaan baru sulit untuk ikut bersaing. Akibatnya, pasar hanya dikuasai oleh itu-itu aja dan persaingan jadi terbatas. Nah, ketiga, taktik tidak sehat atau predatory pricing. Kadang perusahaan besar bisa menurunkan harga sangat murah untuk sementara waktu agar pesaing kecil bangkrut. Nah, setelah pesaing kecil hilang, harga dinaikkan lagi. Nah, ini membuat pasar tidak adil dan bisa merugikan konsumen di akhirnya. Dampak oligopoli bisa positif atau negatif tergantung perilaku pelakunya. Adanya kompetisi sehat yang mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, jika kompetisi hilang, yang terjadi justru penentuan harga bersama untuk keuntungan kelompok mereka, yang disebut sebagai kartel. Konsumen bisa mendapatkan produk berkualitas tinggi karena produsen saling bersaing meningkatkan mutu dan inovasi produk. Namun, terdapat pilihan yang terbatas karena hanya sedikit perusahaan yang menguasai pasar. Pemerintah harus aktif dalam mengawasi agar tidak terjadi praktek kartel atau monopoli tersembunyi. Pemerintah harus perlu menerapkan regulasi anti monopoli seperti Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia untuk menjaga pasar tetap adil. Jadi kalau dibiarkan bisa bahaya juga ya? Benar, karena oligopoli bisa berubah menjadi monopoli terselubung. Nah, teman-teman, contoh pasar oligopoli itu gampang banget kita temuin di sekitar kita. Contohnya di industri otomotif, ada Toyota, Honda, Hyundai, dan Suzuki. Di telekomunikasi, ada Telkomsel, XL, dan Indosat. Bahkan di maskapai penerbangan cuma beberapa aja, kayak Garuda, Lion Air, dan AirAsia. Struktur pasar oligopoli rawan penyalahgunaan, sehingga pemerintah wajib untuk menjadi pengawas aktif. Adapun peran pemerintah ialah sebagai berikut. Yang pertama, regulasi anti monopoli dan kartel yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, pengawasan KPPU, yaitu untuk mencegah kolusi dan kesepakatan harga. Yang ketiga, intervensi harga untuk sektor vital seperti BBM atau pangan. Dan yang keempat, edukasi konsumen
agar masyarakat tahu akan hak. Pemerintah itu berperan menjadi wasit, bukan pemain yang memastikan semua berjalan dengan adil. Kesimpulannya, pasar oligopoli adalah arena strategi. Harga bisa kaku karena kurva patah, strategi dipahami lewat game teori, dan pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi monopoli terselubung. Kalau kamu jadi CEO di pasar oligopoli, kamu pilih apa? Turunkan harga, kerjasama, atau ciptakan inovasi baru?